Datang ke tempat ini tentunya dengan sebuah kerinduan kita semakin lagi lebih mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita buka langsung saja dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, ini memang lagi panas ya. Mungkin neraka sudah mulai bocor. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 mulai kita baca sama-sama. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata di sana demikian, ya 1, 2, 3 kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, jelas sekali firman ini berkata Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Di dalam Alkitab janji Tuhan itu begitu banyak, saudara ya. Janji akan pemulihan, janji akan penyertaan, janji akan kesembuhan, itu sudah ada dalam Alkitab. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas Tuhan itu tidak lalai. Siapa yang mengajari Tuhan? Ya, Ayub berkata, siapa yang dapat mengajari dia? Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang seringkali menganggap Tuhan itu lalai. Saudara pernah nggak menganggap Tuhan itu lalai? Jangan buru-buru jawab. Sok tahu deh ya. Jangan buru-buru jawab, tapi renungkan dulu ya, renungkan dulu, nggak usah langsung cepet-cepet. Saudara pernah nggak menganggap Tuhan itu lalai? Yang pernah angkat tangan, mulai terbuka ini ya. Yang pernah menganggap Tuhan lalai, angkat tangan. Saya pernah menganggap Tuhan itu lalai. Saudara di sini semua enggak pernah? Kalau saudara nggak pernah anggap Tuhan lalai, pulang aja. Saudara semua sudah penghuni sorga. Saya pernah mengaku Tuhan itu lalai. Saya pernah menganggap. Alkitab berkata Tuhan nggak pernah lalai. Sekalipun banyak orang yang sering menganggap dia lalai. Ya, contoh, bagaimana kita menganggap Tuhan itu lalai? Saya tuh banyak dapat telepon, banyak dapat ya WA, banyak orang konseling, Bu. Ya, suami saya begini-begini, rumah tangga saya begini-begini, bisnis saya begini-begini. Saya bilang berdoa. Jawabannya apa? Saya sudah berdoa puluhan tahun. Buktinya apa? Saya sudah cari Tuhan. Saya sudah melayani. Saya sudah bayar persembahan. Saya sudah perpuluhan. Kalau kita menyatakan semua kebenaran kita, halo, berarti itu kita anggap siapa yang lalai? Jawab. Amin. Ya, pernah nggak kita menganggap Tuhan lalai? Sering. Ya, dulu ketika saya dalam penderitaan, saya bilang sama suami saya, Tuhan itu ada apa enggak? Itu lebih parah lagi. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita begini sampai sekarang? Kayaknya kebenaran itu nggak pernah muncul. Kita menderita terus, kita coba hidup benar tapi kita menderita. Itu saudara nggak menganggap Tuhan lalai dengan begitu? Kita seringkali menganggap Tuhan itu lalai. Aku sudah berdoa loh, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini, tapi apa hidupku? Walaupun itu saudara tidak terbersit ngomong dari mulutmu, hanya terbersit di dalam hatimu. Pernah saudara terbersit begitu? Jawab jujur. Sering. Nggak usah ngomong pernah, jawab aja sering. Iya enggak? Ya, saya tuh heran Bu, anak saya. Ya, sekarang dia memberontak, dia pacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya tegur dia marah. Padahal Bu, kurang apa saya Bu? Ya, saya tuh sudah berdoa buat dia, saya kasih firman, saya tiap hari menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tapi kenyataannya, berapa banyak kali saudara kita tuh merasa bahwa memang seringkali tidak terlontar dari mulut kita, tapi dari sikap kita. Kenapa ada orang menganggap Tuhan lalai? Karena yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya Pak ya? Orang itu menganggap Tuhan lalai karena dia berpikir, ya yang saya pikirin itu nggak gitu. Ya, saya banyak menerima hari-hari ini Bu. Saya itu dengar khotbahnya Ibu ya, saya berusaha berubah Bu. Saya berbisnis nggak pakai cara-cara lama. Saya ikuti firman Tuhan loh Bu. Tapi kenyataannya Bu,
saya menghadapi masalah ini. Kalau saya pakai cara lama saya yang tidak sesuai firman, itu cepat selesainya, Bu. Tapi karena saya menurut sama firman, makanya nggak selesai-selesai. Ya, kalau ada orang berkata begitu, berarti dia berpikir apa? Ya, Tuhan itu berarti janjinya nggak benar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semua punya ekspektasi, kita itu semua punya keinginan, dan kalau keinginan itu tidak terjadi sesuai yang kita mau, maka kita menganggap bahwa Tuhan itu lalai. Tuhan lalai. Saudara, percayalah, di hidup kita ini tidak semua akan terjadi sesuai dengan maunya kita. Kalau saudara mau yang terjadi sesuai dengan maumu, ya sudah, kau saja jadi Tuhan. Iya Pak ya. Ya, di Sulawesi sana ada anak namanya Ungke, saudara. Dia itu kerjaannya petik coklat, dia jemur coklat hasil tanah, cengkeh. Waktu dia jemur panas, dia keluarin semuanya. Begitu udah keluar hujan, dia masukin lagi. Lalu panas lagi, dia berdoa, Tuhan kasih panas. Ungke mau jemur cengkeh. Begitu panas, dia keluarin lagi. 5 menit mendung lagi hujan, dia tarik lagi masuk. 3 kali dia berdoa, Tuhan kasih panas. Ungke mau jemur cengkeh ini. Lalu ketiga kali panas lagi, dia keluarin. Abis itu mendung lagi. Terakhir dia keluar di luar, dia lihat ke langit, dia bilang, kalau engkau tidak bisa atur tuh cuaca, engkau turun. Ungke naik ke atas, Ungke yang atur tuh cuaca. Karena dia pikir ya, dia apa yang dia mau tuh nggak sesuai dengan yang dia harapkan yang terjadi dalam hidupnya. Kita semua manusia berharap ya semuanya baik. Pekerjaan kita baik, anak-anak kita baik, keluarga kita baik. Tapi kan hidup ini kita nggak bisa pegang kendali kan. Yang kita mau belum tentu itu yang Tuhan mau. Amin. Karena itu dikatakan banyak orang menganggap Tuhan itu lalai. Karena sesuatu terjadi di luar kemauannya. Hidup ini, aduh, saya tuh dengar-dengar cerita hari-hari itu ngeri-ngeri, saudara. Ya, saya terima konseling, ya Bu, saya itu mau konseling sama ibu. Kemarin saya ketemu orang, kenapa? Pusing Bu, ya. Pusing kenapa? Ngurus kerjaan. Orang yang sama ini saya temuin berapa tahun lalu dalam keadaan yang sama. Waktu itu saya tanya, kenapa kamu pusing? Saya tuh beli mesin Bu, mesin saya nggak jalan. Saya pusing Bu, orderan saya banyak, tapi mesin nggak jalan, nggak ada hasil, usaha saya nggak jalan, nggak ada pemasukan, pusing. Kita berdoa. Kamu berdua rumah tangga dipulihkan, semuanya jalan bagus ya, Tuhan pasti memberkati. Yang penting hidup damai bersama, jangan berantem terus. Karena waktu itu mereka berantem terus sampai mau cerai. Akhirnya berdamai, saudara. Ayo berdoa, sertakan Tuhan. Berdoa sertakan Tuhan. Karena beli mesin itu dari luar negeri harganya miliar. Ketemu teknisi, kalau teknisinya jahat, dikerjain terus, minta duit terus, nggak selesai. Berdoa, yuk libatkan Tuhan. Berdoa libatkan Tuhan. Dia hidup rukun bersama, berdoa bersama. Akhirnya Tuhan kasih teknisi bagus, mesinnya jalan. Orderan kebanjiran. Sampai nggak cukup mesin itu memproduksi semua pesanan. Kemarin saya ketemu, pusing Bu. Kenapa pusing? Kebanyakan orderan. Saya bilang gini, kamu ingat nggak kemarin kamu ketemu saya berapa bulan lalu, berapa tahun lalu? Saya ketemu kamu, modelnya kamu sama loh. Saya tanya kenapa pusing Bu? Kenapa? Nggak ada orderan, mesin rusak. Sekarang saya ketemu kamu sama juga. Kenapa? Pusing Bu. Kenapa? Kebanyakan orderan, pusing, mumet, nggak bisa ditinggal, kerjaan banyak. Terus saya bilang, terus maumu tuh apa? Kamu mau hidup yang seperti apa? Kamu nggak ada orderan, pusing, dikasih orderan banyak juga. Terus maumu tuh apa? Kalau saya jadi malaikat, saya mau tanya, kamu tuh maunya apa? Lo bener nggak, saudara? Nggak ada kerjaan, pusing. Nggak ada orderan, pusing. Dikasih banyak orderan sampai nggak mampu juga tetap. Jadi saudara pilih yang mana? Sama-sama pusing orang itu kan. Dari sini saya tuh semakin belajar, saudara. Ternyata manusia itu, memang manusia itu keinginannya tuh nggak pernah puas. Dan sesungguhnya saya selalu berkata, kita ini hidup mau sekaya apapun, saudara. Yang kita makan ya sehari itu cuma 3 kali tuh kita bisa makan tuh. Ada yang makan sehari 12 kali di sini. Anda bukan manusia. Ya, pasti ada jin di dalam tubuhmu. Kita tuh sekaya apapun makan cuma 3 kali. Saya melihat banyak orang hidup di dunia ini, kasihan, saudara. Ya, mereka bekerja siang sampai malam, uangnya aja di rekening puluhan miliar, tapi mereka tuh nggak bahagia. Lalu apa sih arti hidup ini? Sampai banyak yang menuduh Tuhan itu lalai. Dikasih berkat pusing, nggak dikasih berkat juga pusing.
Ya, makanya Alkitab berkata ada orang itu yang aku melihat sebuah kesia-siaan di bawah matahari ini, orang yang diberikan Tuhan harta tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Ini orang yang hidup di bawah kutuk, saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu, ya, dia menepati janjinya, tetapi banyak orang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tetapi dikatakan ia sabar terhadap kamu. Kalau Tuhan tidak sabar, maka sudah mati kita ini semua, benar nggak? Ya, setiap hari ada aja tuntutannya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita ini datang ke gereja malam ini, kita datang, kita mau cari Tuhan, kita ketemu Tuhan. Karena waktu engkau ketemu Tuhan, masalahmu besar, masalahmu kecil, engkau ketemu Tuhan, itu jawaban. Amin. Kita datang ke tempat ini, saudara, bukan hanya mau senang-senang, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Kalau cuma kayak gitu di diskotik juga bisa. Ya, makanya para pelayan Tuhan benar-benar dituntut hidupmu itu bisa membawa hadirat Tuhan. Baik pemusik, WL singers, bukan cuma nyanyi. Kalau nyanyi itu di atas lebih bagus nyanyinya. Tapi kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kita harus ketemu dengan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu yang membawa damai, sejahtera, ketenangan di hidup kita. Bahkan kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya juga Tuhan sedang berbicara. Ya, firman ini sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan, saudara. Ya, tentang hari Tuhan. Kalau saudara baca satu perikop ini tentang hari Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa mereka berkata begini, nggak usahlah bicara-bicara kiamat. Buktinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tuhan nggak datang-datang. Dikatakan banyak orang menganggap Tuhan itu lalai. Dari dulu dia berkata dia akan datang, tapi sampai hari ini dia belum datang. Dan dia berkata, Alkitab ini berkata, Tuhan itu sabar terhadap kita karena dia tidak ingin ada orang yang binasa. Tapi dia masih kasih kesempatan kita ini semua bertobat, supaya waktu dia datang kita dalam keadaan kudus dan layak, siap. Ya, saya tadi malam dengan suami, saudara, kami kebetulan ada satu keperluan sehingga kami harus keluar agak malam. Cari parkiran di dekat nightclub, nggak dapat tempat parkir. Saya bilang sama tukang parkirnya, kok makin malam makin nggak ada parkir di sini? Iya Bu, memang di sini kalau siang sama sore sunyi Bu, tapi kalau malam penuh parkirannya, karena itu ada nightclub. Waktu kita mau cari parkir, ada pemusik gereja yang masuk ke dalam. Nggak tahu, mungkin dia mau main juga di dalam. Jadi hari lain dia main di situ, nanti hari Minggu pelayanan dia main di sini. Ya, dia agak malu ketemu kita, saudara. Tapi bukan itu, saudara. Saya tuh keliling akhirnya sampai muter tuh parkiran penuh. Ada beberapa nightclub di situ. Sampai saya bilang sama suami saya gini, terdengar musiknya itu dari jalan, dudak. Saya bilang sama suami saya, mereka itu ngapain ya di situ ya? Terus suami saya tuh bilang gini, orang dunia itu kalau ada duit, ya buat apa coba? Ya dia ke situ untuk menikmati hidup, dia pikir untuk, ya dia punya uang. Di situ sekali masuk aja udah bayar ratusan ribu untuk bisa masuk aja. Karena dia orang dunia, dia nggak ngerti kebenaran. Saya bilang sama suami saya, terus mereka tuh ngapain ya di situ? Saya pura-pura lupa, dulu juga saya begitu. Ya, pura-pura lupa, pura-pura amnesia. Tapi memang benar, ya saya juga baru mengerti, bodoh banget ya. Dulu kita merasa di situ itu ada hiburan, ya kita ducek gitu. Terus udah capek pulang. Bahkan sebagian orang datang ke tempat seperti itu tuh karena memang mereka tuh pengen lari dari masalah. Mereka punya banyak pikiran, sumpek, punya banyak masalah, mereka lari, mereka ke situ tuh goyang-goyang, lihat hal-hal yang menarik, ya cewek-cewek yang seksi di situ. Tapi dia pikir dia pulang masalahnya selesai, enggak, saudara. Ya, makanya hari-hari ini kita perlu Tuhan, gereja pun perlu menjadi tempat untuk Tuhan hadir. Karena kalau kita cuma pinter nyanyi-nyanyi, main musik, buat apa? Di tempat begituan malah kadang orang lebih terhibur loh. Salah satu hal yang menarik yang ada dalam gereja adalah orang ketemu Tuhan. Orang ketemu hadirat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membuat hidup orang tuh berubah, katakan amin. Ya, dan saudara di sini dikatakan bahwa saya tadi malam tuh dapat kiriman video
video ilustrasi kalau perang nuklir itu terjadi. Dia menggambarkan kalau Rusia itu jadi perang nuklir dengan Amerika. Bakalan terjadi itu apa saudara? Lalu dibikin ilustrasinya, nuklir itu ditembakkan. Bumi ini nanti itu, ya kita bayangkan aja waktu Jepang itu Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir. Itu kehancurannya seperti apa saudara? Sampai Indonesia juga ya ikut merasakan imbasnya bagaimana. Perang nuklir itu sangat luar biasa. Apalagi memang kalau sampai terjadi. Hari-hari ini kita melihat, saya membaca nih Jepang membuang limbah ini kan. Saudara ikut berita atau cuma nonton TikTok? Ikut pergerakan, ikut berita kan, nonton berita kan. Kita perlu nonton berita dunia. Jangan cuma nonton drama Korea terus, amin. Kenapa kita perlu nonton berita dunia? Supaya kita tahu ini apa yang mau terjadi, tanda zaman ini apa. Ya, ini Jepang lagi membuang limbahnya ke laut, limbah nuklir. Lalu saya mulai lihat nih beberapa laut tuh menemukan ikan-ikan pada mati semua. Ya, lalu Korea memberikan ancaman kalau sampai laut kami tercemar, kami tembakkan nuklir nanti. Nih semua apa-apa negara itu sekarang bicaranya nuklir loh. Ya, puji Tuhan Indonesia enggak punya. Kasihan kalau Indonesia bikin nuklir, rakyatnya nggak makan semuanya ya. Ya, nuklirnya Indonesia ini gede loh. Ya, korupsi itu tuh nuklirnya besar itu saudara. Tapi kita bersyukur loh, ya cuma saudara, itu kalau perang nuklir benar-benar terjadi, saya lihat ngeri saudara. Nanti bumi ini dingin, ya seluruh bumi ini akan mengalami dingin karena ya ledakan yang begitu hebat. Ya walaupun mataharinya panas tapi akan terasa dingin dan banyak orang yang akan mati karena suhu dingin itu. Belum racunnya itu. Ya tapi ya saya melihat hal itu ya memang kalau memang sudah mau akhir zaman ya terjadilah. Tapi khotbah-khotbah tentang akhir zaman kayaknya di gereja udah jarang diberitakan ya. Orang cuma disibukkan dengan masalah, kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus gini. Hello, kita ini sedang ada di akhir zaman. Ya, mari kita pinggirin dulu masalah kita. Waktu kita tahu kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai yang layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus anak domba Allah, maka mau atau tidak saudara, berhenti baper, lebay, alay, ya kita harus melihat bahwa kita ini sedang dipersiapkan. Bukan orang sembarangan yang akan masuk surga. Hari demi hari kita ini harus hidup bertanya, Tuhan, apa yang sudah aku lakukan bagi kehendak-Mu? Apa Tuhan? Kita baca saudara ayat yang ke-10 karena itu dikatakan di sana. Jadi Tuhan itu belum menepati janjinya sampai hari ini tentang kedatangannya karena Dia ingin memberi kesempatan manusia itu berbalik dan bertobat. Tinggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Ayat 10 berkata, baca bersama. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Rumahmu hilang? Hilang. Mobil hilang? Hilang. Semuanya akan hilang lenyap. Perhatikan dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kemarin di Palu terjadi gempa 6,3 skala Richter. Palu yang pernah mengalami tsunami hebat, likuifasi, itu tanah terbelah saudara, dan benar-benar itu ya waktu kita datang ke sana, keluarga saya masih di Palu semua, ada satu perumahan yang benar-benar terkubur hidup-hidup, hilang sampai sekarang itu jadi tanah lapang, nggak ada apa-apa. Padahal dulu itu perumahan padat penduduk. Waktu gempa itu terjadi likuifasi, ada lumpur yang keluar dan semua rumah itu jatuh ke dalam dan terkubur hidup-hidup. Itu terjadi loh, itu terjadi. Kemarin ketika gempa lagi menggoncang di tempat yang sama titiknya, semua orang berlari keluar ketakutan. Tapi kayaknya memang Tuhan perlu bikin begitu karena sekarang mulai lupa lagi. Mulai lupa lagi, yang selingkuh mulai selingkuh lagi. Sekarang homo banyak lagi, yang homo-homo, yang lesbi banyak, yang pelakor mulai banyak lagi. Ya, gereja tidak sungguh-sungguh berdiri, gereja nggak sungguh-sungguh berdoa. Ya, gereja itu hanya jadi nggak tahu apa sekarang. Ya perlu Tuhan itu bikin begitu, perlu untuk ingetin lagi. Ya, adik saya telepon, gimana aman? Ya gimana aman ya, kita lari keluar dari rumah, itu loteng bunyinya krok 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 krok. Dan yang mereka ingat langsung, waduh peristiwa itu. Mayat bergelimpangan, orang hilang saudara karena ditelan bumi. Alkitab bilang tuh belum ada apa-apanya.
Ya, belum ada apa-apanya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ya, kalau seperti pencuri dikatakan itu berarti nggak ada satu orang pun yang tahu. Nggak ada pencuri datang ngomong-ngomong, nanti malam saya mau datang ke rumahmu ya, mau ngapa? Mau nyuri. Nggak ada. Namanya pencuri itu datang diem. Ya, tiba-tiba dia datang, nggak ada yang kasih tahu dia datang. Pada hari itu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini yang tulis Alkitab loh, bukan saya. Saudara, kalau dikatakan bahwa pada hari itu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat, unsur dunia akan hangus dalam nyala api, kira-kira itu pemandangan yang seperti apa? Wow, itu menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Ya, langit lenyap, tiba-tiba gemuruh yang hebat turun, dan dunia ini akan hangus dalam nyala api. Ya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, bayangkan saudara kalau itu terjadi. Saya hanya pengen kita bangun dari tidur. Ingat, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan di sana, baca bersama ayat yang ke-11. Apa respon kita? Ayat 11 berkata 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Respon kita untuk menyambut kedatangan Tuhan akhir zaman di depan mata, ya semua itu akan hancur dengan cara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Tinggalkan dosa, saudara. Jangan engkau bermain-main dengan dosa. Kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, semua hal yang berbau dosa mari kita buang dan bereskan hidup kita sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Karena hari itu akan datang seperti pencuri. Kalau hari ini masih ada waktu, beresin. Saudara punya kepahitan sama siapa? Beresin. Kita berdoa sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan, lawatan Tuhan turun atas hidup kita. Semua akan hancur dengan cara yang demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan lagi bermain-main dengan Tuhan. Sudah cukup saudara. Bertanya hari ini, Tuhan apa yang sudah aku lakukan untuk kerajaan-Mu? Apakah aku ini hanya hidup sekedar hidup bagi diriku sendiri? Aku mau berlari Tuhan, menggenapi semua apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Kita semua terpanggil hari-hari ini Bapak Ibu. Mari jangan cuma duduk datang jadi jemaat yang bikin panas kursi gereja, lalu gak ada hidup kita dampak apa-apa. Mari kita buka mata. Saya hari-hari ini digerakkan Tuhan untuk ingetin jemaat. Ingetin tentang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Karena hari-hari ini khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan, tentang kekudusan sudah hampir hilang di dalam gereja. Kita sibuk dengan permasalahan, kita sibuk dengan apa yang iblis tipu hari-hari ini. Penderitaan, persoalan, padahal kita lupa ada begitu banyak hal besar yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo kita berlomba Bapak Ibu. Ya, setidaknya siapa yang ada di sampingmu hari ini, keluargamu, anakmu, saudaramu, engkau bisa kirim firman lewat WA kepada anak-anakmu. Ya, kasih tahu kebenaran firman. Sampaikan. Hari-hari ini saya banyak melayani orang-orang Kristen, anak-anak yang mereka hancur dalam keluarga, orang tua yang sudah tidak ada harapan. Bu, saya udah angkat tangan dengan anak saya, Bu. Saya nggak bisa apa-apa, saya kerasin dia mau bunuh diri, saya lembutin dia pergi tidur sama pacarnya laki-laki. Saya ini sudah bingung mau ngapain. Ini terjadi saudara. Dan kita lihat nih akhir zaman, iblis menipu begitu banyak manusia. Ya, dan kita ini harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tuh melihat orang-orang pergi ke night club. Ya, saya tuh cuma melihat Tuhan, betapa banyak yang akan binasa. Mereka mencari penghiburan itu di luar Tuhan. Tapi mungkin mereka minggu ke gereja saudara, karena saya lihat tampang-tampangnya tampang-tampang orang Kristen. Cuma saya nggak tanya aja. Iya saudara, saya bilang mas suami, kayaknya mereka tuh tampang orang pemain musik gereja aja masuk, mungkin dia main di dalam. Tapi ini terjadi akhir zaman. Ya, jangan tertipu. Jangan engkau gagal fokus di dunia ini
Kembalikan fokusmu kepada Tuhan. Dikatakan kalau semuanya akan hancur dengan cara demikian, betapa suci dan salehnya kita akan terus hidup. Ayo, ya, kita ada di zaman kasih karunia, tetapi standar kekudusan Tuhan itu nggak pernah berubah. Ya, jangan diganti-ganti, saudara. Oh, kita ini dibenarkan karena kasih karunia kok, bukan karena perbuatan baik kita. Iya. Tapi bukan berarti ketika engkau sudah mengenal Yesus, engkau terus bermain-main karena engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu awal dulu. Saya bertobat dulu pertama kali, saya diselamatkan Tuhan bukan karena saya baik, saya mau bunuh diri, saya banyak dosa. Tuhan selamatkan saya dalam keadaan berlumuran dosa ketika saya mau bunuh diri. Tapi ketika saya sudah diselamatkan, menerima kasih karunia, Tuhan bilang, hormati, hidup takut akan Tuhan, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Karena bukan berarti engkau Kristen engkau bisa masuk surga. Surga itu tempatnya mulia. Surga itu kudus. Surga itu buat orang-orang yang memang berjuang. Jangan terkontaminasi hari-hari ini. Ya, apalagi banyak kata-kata yang sekarang itu beredar banyak kan di TikTok, di mana-mana, ya. Jangan engkau pusing dengan apa kata orang tentang dirimu. Ikutilah apa yang engkau inginkan dari hatimu. Ya, sebab Tuhan itu hanya melihat hatimu. Tuhan juga melihat kelakuanmu. Amin. Ya, jangan, hati-hatilah saudara. Banyak kata-kata yang menyesatkan. Saya selalu ingetin. Ya, bahkan ada hamba Tuhan yang berkata, Yesus tuh sahabatnya orang berdosa. Iya, Yesus sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Amin. Bukan orang yang terus tinggal dalam dosa. Banyak hal-hal yang sehari-hari ini abu-abu. Tapi mari kita berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang memiliki standar firman Tuhan, standar Alkitab yang tidak berubah. Katakan amin. Ya, jangan diganti, jangan dirubah. Karena hari-hari ini saya melihat banyak standar-standar kekristenan yang berubah. Ya, sekarang banyak hamba Tuhan hidupnya juga sembarangan, selingkuh, cerai. Ya, tetapi berkata, soalnya jemaat itu menuntut hamba Tuhan itu ekspektasinya terlalu tinggi. Saya bilang, bukan jemaat yang menuntut, firman Tuhan punya standar bagi seorang hamba Tuhan. Katakan, bukan cuma buat hamba Tuhan, buat jemaat. Kita ini hidup kudus bukan supaya dinilai orang kita baik. Kenapa saya nggak bersinah? Kenapa saya nggak selingkuh? Bukan supaya jemaat bilang, oh Bu Debbie itu kudus. Ya enggak, saya nggak peduli. Saya peduli apa kata Tuhan. Karena firman Tuhan menyuruh kita kudus. Firman Tuhan menyuruh kita suci. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan tuntutan jemaat. Kalau hamba Tuhan berkata, ada orang yang berkata, saya ini jatuh saudara, saya selingkuh. Ya, saya tahu saudara kecewa karena memang tuntutan saudara kepada saya ini terlalu tinggi. Kok lucu ya? Kamu jatuh ya bertobat. Ngomong kamu sudah salah, jangan bilang karena tuntutan jemaat. Kita ini hidup saudara, hati-hati nilai-nilai yang seperti ini. Sehingga banyak kata-kata bijak yang seolah-olah bijak berkata, saudara nggak usah terlalu peduli. Jangan engkau hidupi ekspektasi orang terhadap dirimu. Pandangan orang bukan itu yang menentukan. Oke, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita hidup berdasarkan standar firman Tuhan, bukan berdasarkan standar orang. Apalagi sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi suratan yang terbuka. Saya mendorong semua jemaat engkau orang Kristen, jangan menjadi tawar imano, jangan menjadi abu-abu di tengah dunia yang semakin gelap ini. Kita berdiri di atas dasar kebenaran. Kita harus hidup kudus, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Katakan ayo saudara, sebelum terlambat. Ya, nggak apa-apa saya dibilang itu memang Debbie Basir itu pendeta perjanjian lama, hukum Taurat. Nggak apa-apa, saya terima. Ya, lalu apa bedanya kita dengan pengajaran yang lain kalau kita nggak mengajarkan hari-hari ini saudara, kemurtatan sedang terjadi begitu hebat. Orang nggak menyangkal Yesus, enggak. Ya, tetapi hidup mereka. Ya, jangan kita menjadi, coba kalau kita balik saudara, saya pengen kita lihat. Ya, di ayat yang ketiga, ya di 2 Petrus 3 ini ayat yang ketiga tadi dikatakan di sana di awal, yang terutama harus kamu ketahui. Saya pengen ayat yang kedua dulu kita baca, dari ayat yang kedua, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua.
Supaya, baca bersama, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Dan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita kalau ngomong kekudusan diejek, saudara. Awas, nabi lewat, orang kudus lewat. Saudara nggak merokok diejek. Tapi tidak apa-apa. Apa yang menjadi tanda bahwa mereka itu pengejek-pengejek akhir zaman? Mereka hidup menuruti hawa nafsu. Ya, itu saudara, hidup menuruti hawa nafsu. Ya, katanya Kristen, bersinah jalan terus. Ya, rokok jalan terus, mabok jalan terus, dugem jalan terus, hawa nafsu terus yang diikuti. Itu tanda-tandanya pengejek akhir zaman. Mereka mengikuti hawa nafsunya, ya, dengan ejekan-ejekannya, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita berdiri, saudara. Ya, sungguh-sungguh dalam kebenaran. Saya cuma mau ngomong ini. Ya, kita lihat ya, kemarin terjadi bencana di Hawaii, itu begitu banyak, saudara, korban jiwa. Ya, tadi lagi ada banjir bandang, berapa ribu orang mati, 10.000 orang hilang. Hari-hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan santai. Ya, bukan soal matinya kapan, kita mati kapan aja. Kalau memang sudah waktunya mati ya pasti mati. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini siap supaya jangan ada penyesalan? Ya, dan di sini dikatakan Tuhan itu memberikan kesempatan. Kenapa ia sabar? Ia sabar terhadap kamu karena ia ingin tidak ada seorang pun yang binasa. Ya, tetapi semua orang berbalik dan bertobat. Coba kita ulangi itu tadi ayat 9. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena apa? Baca, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat datang kepadanya. Kalau dikatakan Tuhan masih memperpanjang waktu ini karena dia nggak pengen ada yang binasa loh. Tuhan masih tunggu. Kalau dikatakan ya karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, berarti ada kemungkinan nggak ada yang binasa? Ada. Tapi Tuhan nggak mau kita binasa. Dia kasih kesempatan bertobat. Ayo berbalik, ayo bertobat dimanapun engkau berada, hai anak-anak muda, sampaikan pertobatan kepada temanmu. Jangan engkau ikut terlibat dan masuk dalam kubangan dosa. Engkau yang harus membawa suara Tuhan itu, ngomong ke temanmu bertobat. Keluar dari kenajisan, keluar dari homoseksual, keluar dari perselingkuhan, keluar dari dugem, keluar dari rokok. Ayo kuduskan hidup kita. Karena bukan orang sembarangan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan orang sembarangan yang bisa masuk surga. Kita masuk istana presiden aja nggak boleh sembarangan. Apalagi kita masuk dalam kerajaan Allah. Ya, di dalam Wahyu dikatakan, di sana Yohanes melihat orang-orang berdiri memakai jubah putih. Dan dia bertanya kepada tua-tua itu, siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Tua-tua itu berkata, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar di bumi. Tapi mereka berhasil menjaga jubahnya tetap putih dalam darah anak domba Allah. Amin, saudara. Tuhan gak mau kita main-main, saudara. Ayo kita nih sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita sungguh-sungguh berbalik. Selama masih ada kesempatan, ada waktu, mari saudara. Ya, hari-hari ini Tuhan terus mendorong saya bicara tentang akhir zaman. Saya gak tahu kenapa. Tapi sebagai hamba Tuhan saya hanya mau taat, bicara. Sampaikan tentang akhir zaman, tentang pertobatan. Orang harus berbalik kepada Tuhan, datang kepada kekudusan, tinggalkan dosa. Waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, kita akan kuat mengalami semua penderitaan. Ya, hidup ini saudara. Saya kemarin baru menguatkan seorang ibu yang, saya juga rasa ya, berat sekali bebannya. Tapi puji Tuhan, ibu itu menerima semua yang terjadi itu sebagai cara Tuhan untuk membawa dia pada pertobatan. Ya, saudara, tidak mudah yang dia lalui, tidak mudah yang dia alami memang. Ya, ketika saya bertemu ibu ini, anaknya menikah.
Kalau nggak salah udah 3 tahun apa berapa tahun belum hamil. Dia bilang, Bu Dewi doain dong, saya pengen punya cucu. Ini anak satu-satunya anak saya. Ya udah, ayo kita berdoa. Sebulan kemudian anak itu hamil. Ya, beberapa 2 bulan 1,5 bulan yang lalu dia melahirkan anak perempuan. Ketika dia melahirkan, ibu ini seneng dong, dapat anak kan, dapat cucu kan. Lagi senang-senangnya gendong cucu, tiba-tiba dia sakit, divonis dokter kena cancer. Saudara, kisah berubah tragis. Dari kebahagiaan menjadi sesuatu yang kayaknya kaget. Lalu ibu ini harus pergi keluar kota untuk berobat. Lagi berobat di luar kota, ternyata anaknya yang baru melahirkan meninggal. Aduh saudara, jadi tinggalin cucunya yang baru berumur 1,5 bulan. Dan ibu ini nggak diberitahu kalau anaknya sudah meninggal karena mereka takut kalau ibu ini syok. Tapi menjelang penguburan, dia harus tetap dibawa pulang karena nggak bisa bohongin. Dibawa pulang, dia tanya, kenapa saya harus pulang? Ibu harus urus paspor alasannya, karena paspor ibu sudah mau mati, bukan harus berobat ke luar negeri. Pulang dulu urus paspor. Sampai di rumah banyak orang. Saya dikirimin videonya, dia seneng ketawa-ketawa, kok banyak orang. Dia pikir, ya ini orang-orang sambut ibu. Masuk di rumah lihat anaknya terbaring kaku, ya meninggal. Saya sempat telepon dia, saya bilang, Bu, Tuhan tidak pernah lalai, Bu. Dia nangis bercucuran air mata. Iya Bu Dewi, Tuhan gak pernah salah. Tuhan baik ya Bu. Iya Tuhan baik Bu. Saya harus makin sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan Bu. Saya mau bertobat, sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Wow, saya mendengar dia bilang begitu. Yes, tadinya saya takut kalau dia menjauh dari Tuhan, karena dia merasa ini adalah penghukuman Tuhan atau apa. Saya takut dia itu mana Tuhan. Ternyata responnya ketika saya bertelepon, Bu yang kuat ya Bu. Iya Bu Dewi, Tuhan baik Bu. Tuhan gak salah, Tuhan gak lalai. Saya harus sungguh-sungguh lebih lagi mencari Tuhan Bu. Saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Inilah hidup. Kita gak pernah tahu saudara. Tapi makanya mari kita dekat dengan Tuhan. Kita gak punya cukup kekuatan menghadapi banyak hal di dunia ini. Hanya satu kekuatan kita, waktu kita dekat dengan Tuhan. Ya, saya tidak berhutang lagi. Saya sampaikan hari ini kepada saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan datang, langit ini akan hangus dalam nyala api yang begitu hebat. Dan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12 dikatakan apa? Yaitu kamu yang apa? Yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita dikatakan adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Siapa yang mau Tuhan cepat datang? Hanya sedikit ya, yang lain masih suka di dunia. Ya, saudara, kalau Tuhan datang, kita nih pindah loh dalam kerajaan damai. Dunia ini bukan tempat kita. Di sini nih kita cuman transit. Ada orang berangkat mau lama-lama di negeri transit? Nggak ada tuh. Orang itu pergi ke luar negeri kalau transit, dia mau lama-lama nggak di situ? Yo kagak, namanya juga ya hanya terpaksa transit. Nah, Alkitab berkata di dunia ini kita cuma perantau. Kalau namanya perantau itu pasti pengen pulang kampung. Kampung kita di mana? Di sorga, bukan di sini. Tapi banyak orang yang sudah terlanjur cinta dengan dunia, makanya nggak kepengen Tuhan datang. Kita harus sepakat dulu, kita adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Siapa yang mau cepat Tuhan datang? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu tapi mereka pura-pura tidak tahu. Ini Alkitab yang ngomong loh, ya. Yaitu kamu ya yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah itu. Ya, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Diulangi lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya siapa? Kita, saudara dan saya menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di sana terdapat kebenaran. Ini adalah akhir zaman.
Ya, saya baca berita, saudara, dengar berita di China, Alkitab itu diubah. Ya, Yesus adalah seorang pembunuh dan pendosa. Ya, dia bukan Tuhan. Ayat-ayatnya dirubah, tapi puji Tuhan di Indonesia sekarang ya bukan lagi hari kenaikan Isa Al-Masih, tapi hari kenaikan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus Kristus diakui. Saudara, ini tanda-tanda zaman akan terjadi penyesatan yang hebat. Ya, karena dilihat di sana kekristenan dihambat, diterjang, ditentang, dibunuh, semakin merambat. Kristen di China itu beda sama Kristen di Indonesia memang. Kristen di Indonesia itu kalau kesaksian ya, saudara, rumah saya mau dimasukin maling. Tuhan bekerja, malingnya kesangkut di pagar duri. Nanti jemaat tepuk tangan semua itu. Dahsyat, Tuhan hebat. Kesaksian di China. Saya tuh punya anak saya ini masih kecil, ya, dia masih remaja, dia terima Tuhan Yesus. Saya pukulin anak saya ini karena dia jadi Kristen. Dia disiksa di mana-mana anak ini, ya, tetapi dia semangat memberitakan Injil terus. Kemanapun dia pergi, satu saat dia mati kecelakaan. Anak yang cinta Yesus ditabrak mati kecelakaan. Ini kesaksian indahnya di mana? Nggak ada orang Kristen tepuk tangan kalau kesaksian begini, ya Pak ya. Kalau Kristen di Indonesia kayak gini nggak tepuk tangan, karena kebanyakan nonton drama Korea, sama film India, sama sinetron di Indonesia happy ending. Kalau begini enggak. Tapi ketika anak itu meninggal, orang tuanya bertobat terima Yesus, teman-temannya bertobat terima Yesus melihat imannya. Setiap hari ada yang diselamatkan karena iman dari anak kecil ini, saudara. Saudara, ya, Kristen di China itu beda sama Kristen di Indonesia. Kenapa? Karena di sana mereka ditentang, dianiaya, menderita. Mau nyanyi aja, ngomong kata-kata Yesus nggak boleh. Coba berdoa di kereta api, ketahuan Kristen dibunuh. Ya, kita di restoran boleh berdoa, nggak ada yang berdoa kalau makan. Iya Pak ya, nggak usah angkat tangan. Kita punya kesempatan untuk bersaksi tentang iman kita, belum dilarang. Tapi nggak ada yang berani bersaksi, nggak ada yang berani cerita tentang Tuhan. Bahkan di gereja pun, di komunitas Kristen pun hilang omongan tentang Tuhan, itu udah nggak ada. Ya, kalau ketemu ngegosip. Makanya anak SD ditanyai ciri-ciri makhluk hidup apa, ditanya gurunya, dia bilang ciri-ciri makhluk hidup itu bergosip, ngerasain tetangga. Gurunya bilang, nggak boleh gitu. Aku lihat makku hidup tiap hari ngerasain orang, cerita orang, berarti kan itu ciri-ciri makhluk hidup. Bener juga anak itu. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu bergosip kata dia. Ya, saudara, Kristen di China sama Kristen di Indonesia itu beda. Ya, kita di sini khotbahnya harus tentang mujizat terus, karena kalau nggak kepahitan jemaat. Ngomong selingkuh, ngomong ini, coba berani, nggak banyak yang nggak suka, kupingnya panas. Ya, harus yang mujizat, saudara, ada mujizat. Ya, ngasih persembahan aja harus dimingi-mingi. Kalau saudara ngasih persembahan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Berat banget nggak? Ya, kayaknya Tuhan tuh utang terus sama kita. Maka harus diiming-imingi. Kalau saudara menabur begini, saudara akan kembali berlipat kali ganda. Ya, kalau saudara percaya Yesus, saudara akan gini. Stop, saudara. Ayo kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Yang berkata, Tuhan, walaupun nggak engkau balikin, kasih Tuhan tuh udah cukup luar biasa bagi saya. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau sesuatu orang ngomong, Bu, Tuhan berkati, Tuhan balaskan berlipat kali ganda, saya bilang, enggak, Tuhan sudah memberikan terlalu banyak buat saya. Nggak ada yang perlu Tuhan balaskan lagi. Kok Tuhan balas, semua udah Tuhan berikan, bahkan nyawanya udah diberikan buat kita. Kita harus tahu diri, hari ini kita hidup untuk apa? Engkau hidup untuk berbuah. Jangan cuma pusing dengan dirimu sendiri, saudara. Kalau engkau berkata kiamat masih lama, setidaknya kiamat kecil itu dekat apa? Kematian. Ya, saya selalu ingetin, ayo kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Nggak ada yang tahu hidup ini. Saudara, jangan sampai engkau berkata, oh saya ini diet. Kemarin mami saya bilang, Dep, ada yang tawari obat itu loh. Katanya itu obat buat buang racun dalam tubuh dari Cina. Terus ngapa? Dia bilang, Bu, tolong bilang sama Bu Debi ya beli ini. Harganya sekian juta. Kenapa? Banyak yang mati-mati mendadak sekarang. Kalau Bu Debi mau umur panjang, minum ini. Saya bilang, pret. Apalagi saya ditawari kayak begitu. Hello?
Saya bilang, Mam, itu orang ateis, nggak percaya Yesus. Oh, dia orang Kristen, kenapa dia bilang begitu? Saudara, maaf ya, Anda minum vitamin, Anda minum obat herbal, bukan untuk panjang umur. Bilang amin. Saudara nge-gym, saudara hidup sehat, saudara jaga makan, bukan untuk panjang umur. Karena hidup mati, umur itu di tangan Tuhan. Saya nggak setuju kalau ada orang bilang, Bu, minum ini supaya umur panjang. Siapa ngomong? Ya, saudara, jangan sampai engkau itu meninggikan diri melebihi Tuhan. Itu yang Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita jaga kesehatan supaya kita ini sehat hidup, bukan untuk umur panjang. Karena umur itu di tangan Tuhan. Saya khotbah begini kemarin di Surabaya, ada ibu-ibu pengerja, Bu Debi, benar sekali, baru pagi Bu khotbah, sore kejadian. Itu loh Bu, adik sepupu saya Bu, jaga makan, nggak pernah makan di luar karena jaga makan, makan sehat. Olahraga tiap hari, rutin check up general Bu, setiap bulan check up. Kena serangan jantung tadi siang Bu, barusan ibu khotbah tadi pagi tuh, kena serangan jantung. Ya, ada juga orang tuh, oh tenang aja, saya sudah di DSA otak saya sekarang sudah bersih, nggak ada penyumbatan stroke. Jangan sombong loh saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Kenapa kita harus jaga makan, jaga kesehatan? Supaya sehat. Saya sama suami sekarang lagi diet. Kenapa saya diet? Hidup sudah berat. Kalau badan kita tambah berat, maka semakin berat hidupmu. Hidup ini udah berat, pergumulannya banyak. Terus berat badanmu juga berat. Kau jalan sempoyongan saudara. Amin. Walaupun hidup kita berat, beban kita berat, kalau badan kita ringan kan enak toh. Amin apa men? Makanya saya kadang heran lihat bapak-bapak yang perutnya buncit. Maaf ya Pak, kalau mau tersinggung puji Tuhan. Kadang saya ngomong sama suami saya itu bapak tuh loh, astaga, aku nih pernah hamil 9 bulan toh ya. 9 bulan perut saya besar, itu begas saudara, tidur aja nggak enak, bernapas nggak enak. Itu bapak sudah berapa tahun dia bawa perut itu ya, kok nggak begah ya? Dan dia tidak merasa bersalah melihat perut itu saudara. Ya bukan apa-apa saudara, bener nggak? Kita nih harus sehat supaya kita hidup sehat. Tapi urusan mati itu di tangan Tuhan. Ya di tangan Tuhan. Makanya ada orang yang berdosa, merokok, mabuk, minum bisa umur panjang 160 tahun loh. Saya baca umur orang terpanjang di dunia. Ya, dia masuk di Guinness Book Record. Saudara itu bapak kalau nggak salah ya umurnya tuh mencapai hampir 150 kayaknya. Ditanya rahasia hidup sehatnya apa? Kawin cerai, merokok, mabuk, semua dosa dia lakukan loh. Tapi umur panjang. Kenapa saudara? Saya baru tahu Alkitab bilang Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Sebenarnya Tuhan tuh tidak mau orang fasik itu mati. Makanya kita kalau orang jahat jangan kau doakan mati, tidak mungkin mati dia. Karena Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Tapi ada yang nggak tobat-tobat, memang ya sudah diambil sama setan. Ya, jadi saudara, memang orang-orang berdosa itu panjang umur, lama matinya, karena Tuhan tunggu dia tobat. Tuhan tidak mau orang binasa. Tuhan tidak mau, makanya ya jangan kau bilang gini, oh kalau gitu saya biar umur panjang dosa aja ya Bu. Nah ini bertobat saudara ya, hati-hati ya. Ada juga yang lagi selingkuh mati, ya karena istrinya berdoa di rumah. Ya kebanyakan bohong, istrinya berdoa, Tuhan dimanapun suami saya berada, jamah dia Tuhan. Lagi selingkuh, lagi bersinah di jamah Tuhan, mati saudara. Mati ya, lagi berdosa toh. Hati-hati. Jadi saudara, hidup ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan andalkan kekuatanmu. Ayo cari Tuhan. Ayo hidup sepadan dengan panggilannya, dengan kebenarannya. Jaga kekudusan. Di sana dikatakan kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Tapi jangan takut. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana tidak ada polusi. Nggak ada. Saudara mau hidup di langit yang baru dan bumi yang baru? Amin. Saya tuh ketemu dengan orang-orang yang pernah mati, ya pernah dibawa Tuhan mati. Itu semua ngomong kematian tuh indah, mati tuh indah, ya mati tuh indah. Semua tuh ngomong enak Bu, saya dibawa di padang yang begitu indah Bu, tenang di sana. Tapi suruh pulang lagi.
Ya, saya pernah rasa begitu. Saya tidur nyenyak banget, saudara. Saya kayak di satu tempat yang begitu indah. Tiba-tiba ada suara yang bilang gini, kalau kamu tidur terus kamu mati loh. Tapi saya nggak kepengen bangun. Saya pengen tidur terus karena enak banget memang. Tempat itu indah. Tapi saya ingat, kalau saya mati suami saya kawin lagi, saya bangun. Cepet-cepet saya bangun. Enak aja dia kawin lagi, saudara ya. Jadi saya bangun, itu yang membuat saya cepet bangun, saudara. Bukan itu ya. Saya bilang kalau saya mati, anak-anak masih kecil, dia kawin lagi, wah anak-anak saya dapat ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Ya, tapi enggak, kalau ibu tirinya bertobat kagak. Ya, saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tidak usah takut. Ya, kapanpun Tuhan mau panggil kita, ini orang yang mau percepat kedatangan Tuhan. Karena itu, saudara, ayat 14 dikatakan di sana, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, saya undang imam musik maju, sambil menantikan semuanya ini, dikatakan apa? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Ayo kita berusaha supaya kita tidak kedapatan bercacat dan bernoda. Bayangkan loh, nggak boleh cacat, nggak boleh ada noda. Ya, noda aja nggak boleh, apalagi selingkuh. Ya, apalagi terikat dengan hal-hal yang kegelapan. Noda aja nggak boleh. Apa itu noda? Ada kepahitan, ada kekecewaan, itu nggak boleh. Kita harus sungguh-sungguh menjaga. Ya, dan dikatakan di sana ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk apa? Beroleh selamat. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Dia masih sabar supaya kita ini boleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Mari Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan mau, Dia masih membuka pintu keselamatan bagi setiap kita. Mari kita berjaga-jaga hari-hari ini.